Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas pemrograman mobile praktikum I3. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zaki Mutakis Naryadi dengan NIM akhir 075 dan teman saya Mirin Mastiar dengan NIM akhir 093. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai proyek UTS kami, yaitu uh, aplikasi Ambarit yang merupakan aplikasi perpustakaan digital. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada pada aplikasi kami, lalu juga beserta implementasi codingannya. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini untuk di page yang pertama atau introduce page, nah di sini tuh mencakup halaman yang memuat perkenalan tentang aplikasi kami dan deskripsi tentang segala fitur yang ditawarkan. Nah, sebagai contoh, di sini aplikasi kami itu merupakan aplikasi perpustakaan digital yang menyediakan berbagai buku untuk dapat dibaca oleh pembaca, dan juga kami itu terdapat fitur berupa adanya sinopsis dengan audio per bab. Jadi seperti podcast yang merupakan isi dari sinopsis buku itu per bab, agar para pengguna yang misalkan ingin mendapatkan uh, pengalaman membaca yang lebih baru, yaitu dengan mendengarkan sinopsis audio per bab. Nah, lalu berikutnya di sini ada sign in page, yang di sini ada form email untuk memasukkan email dari pengguna, lalu passwordnya. Lalu di sini juga terdapat opsi jika pengguna belum memiliki akun, maka akan diarahkan untuk di halaman sign up. Nah, untuk pada sign up sendiri di sini pengguna akan memasukkan email, lalu ketika menekan continue nanti akan ada tambahan seperti nama user lalu passwordnya. Oke, lalu berikutnya ini merupakan homepage dari aplikasi kami. Nah, pada homepage ini, di sini terdapat search bar atau untuk pengguna ini mencari buku secara spesifik apa yang diinginkan atau apa yang ingin dibaca oleh pengguna. Lalu di bawahnya di sini ada tab-tab untuk genre buku. Jadi ketika pengguna ingin memilih buku sesuai dengan genre yang diinginkan, ada pada tab ini. Lalu berikutnya di sini tuh ada bagian untuk melanjutkan membaca, yang mana jadi di aplikasi kami ini menyimpan record yang dilakukan pengguna sebelumnya, seperti pengguna sebelumnya membaca tentang buku ini, lalu di sini terdapat tampilan untuk melanjutkan membaca buku tersebut. Lalu di sini juga terdapat progress bar yang menandakan pengguna itu sudah membaca buku ini sampai mana, gitu. Lalu di bawahnya ada bagian trending, yaitu menampilkan buku-buku yang sedang tren saat ini. Tuh. Lalu untuk di bagian bottom navigation sini, ini ada home, lalu ada bagian genre, lalu ada buku yang tersimpan, lalu di bagian pojok kanan ini ada profil. Oke, lanjut. Nah, untuk di halaman genre ini terdapat berbagai macam genre yang dapat dipilih oleh pengguna. Lalu berikutnya ini uh, library merupakan buku-buku yang tersimpan atau buku yang disimpan oleh pengguna. Bisa buku yang misalkan disukai oleh pengguna atau buku-buku yang ingin dibaca oleh pengguna di masa depan. Lalu berikutnya di sini ada profil page. Nah, di profil box ini akan menampilkan mengenai uh, berapa buku yang telah dibaca oleh pengguna. Lalu terdapat friends di sini, atau di sini terdapat fitur untuk dapat berteman sesama pengguna dari aplikasi ini. Lalu ada following di sini adalah beberapa pengguna yang diikuti oleh pengguna ini. Nah, lalu di sini ada progress bar mengenai buku yang saat ini sedang dibaca oleh pengguna. Nah, di sini juga terdapat persentase berapa persen pengguna ini telah membaca bukunya. Lalu berikutnya di sini ada
page buku ketika pengguna memilih buku yang ingin dibaca. Nah, eh, pada halaman page buku ini yang pertama terdapat judul bukunya, lalu ada penulis dari buku tersebut, lalu di sini juga ada cover mengenai buku tersebut, lalu di sini juga ada rating dari buku itu yang didapat dari penilaian para pengguna setelah membaca buku ini. Lalu di sini ada bagian jenis buku, apakah buku itu merupakan novel atau buku fiksi dan semacamnya. Lalu di sini terdapat tampilan buku ini ada berapa halaman gitu. Lalu di bawahnya ini merupakan sinopsis dari buku tersebut. Nah, lalu untuk di bagian paling bawah sini, nah ini terdapat opsi jika pengguna menekan tombol baca sekarang, maka akan diarahkan kepada tampilan pengguna seperti membaca buku pada umumnya. Jadi tampilan isi buku dari buku ini. Lalu jika pengguna menekan tombol dengarkan, nah, maka pengguna dapat mendengarkan buku ini berdasarkan sinopsis per bab yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, lalu di sini untuk halaman baca buku, nah seperti ini. Jadi ada bab dari buku ini, lalu judul dari babnya, lalu isi-isi buku yang tersedia. Oke, mungkin sekian penjelasan dari fitur yang tersedia pada aplikasi kami. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan untuk penjelasan mengenai implementasi codingannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi kami bekerja. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan codingan di landing page ini. Tidak ada penjelasan secara spesifik. Saya hanya menggunakan codingan basic seperti ini. Baik, lalu kita langsung berpaling ke login page. Di login page ini, karena kami belum membuat database dan kami tidak dapat menyimpan informasi user, yaitu berupa email ataupun password. Jadinya untuk login page ini dalam tahap pengembangan ini masih cuma formalitas. Dan di sini kita juga bisa langsung mengklik sign up dan tidak akan terjadi apa-apa di sini. Dan rencananya ketika user sudah memasukkan email lalu mengklik continue, maka user akan diminta untuk memasukkan password dan konfirmasi passwordnya lagi seperti aplikasi pada umumnya. Baik, di sini kita tidak usah memasukkan apa-apa, langsung klik continue saja. Ketika dia continue, maka dia diarahkan ke home dari aplikasi. Yang mana home ini saya jadikan main file dari semua program ini. Nah, di sini saya sudah menggunakan variabel buku di bagian models, di book models ini. Jadi, jika ini diklik yang buku yang misal contoh Kala Malam itu cek, maka akan muncul sampul, author, dan judul dari buku tersebut. Dan ketika saya pencet buku lain juga sama, maka akan keluar sampul, author, dan judul dari buku tersebut. Di sini saya menggunakan nah, di sini saya memanggil kelas. Oke, baik. Di sini saya cara membedakan ketika saya membuka buku secara spesifik, maka akan muncul detail dari buku tersebut. Saya memanggil kelas di sini, di center, di widget book cover image ini, yang sebelumnya saya telah deklarasikan.
saya telah deklarasikan dengan class buku detail page stage. Ya benar, dengan buku detail page stage. Jadinya deskripsi, sampul, judul, dan author itu tergantung dengan apa yang dibuka user tersebut. Dan di sini kami belum menggunakan database. Baik, dan di sini saya juga menggunakan dependencies Flutter PTS yang fungsinya itu untuk mengeluarkan suara berdasarkan teks dari sinopsis di sinopsis buku tersebut. Contohnya seperti ini. Cerita terjadi di Desa Gantung, Belitung Timur. Dimulai ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Depdikbud Sumsel jika tidak mencapai siswa baru sebanyak 10 anak. Jadi sumber suaranya itu diambil dari voice over-nya Google, yang mana voice over itu bisa digunakan untuk publik. Lalu di sini ada di navbar ini ada page genre. Di sini juga tidak ada codingan yang spesifik yang memerlukan apa-apa. Lalu ada juga genre, ada juga page untuk menyimpan buku-buku yang ingin disimpan oleh user, yaitu di library ini. Di library ini, jadi saya membuat class untuk memanggil buku-buku yang tersedia di home ini atau main. Jadi yang tampil itu hanyalah buku-buku yang disimpan oleh user. Lalu untuk bagian profil, nah di sini profilnya saya hanya membuat desainnya. Jadi untuk foto profilnya itu masih belum tersangkut dengan database karena kami belum menggunakan backend sama sekali di sini. Jadinya foto profilnya itu berasal dari folder local file saya. Dan di sini progresnya, dan di sini juga menampilkan buku yang sedang dibaca oleh user tersebut. Nah, di sini juga ada social detailsnya. Jadi bisa terlihat oleh user lain di sini berapa buku yang telah dibaca, berapa teman yang telah dipunyai, dan berapa dia memfollow user lain. Dan di sini saya juga menggunakan state management provider di sini. Jadi awalnya itu saya bikin semua class itu ada di main Dart ini. Namun karena diharuskan untuk memakai state management provider, maka saya pisah untuk seluruh class-nya itu ada di book provider ini. Nah, di sini saya deklarasikan class seperti di class continue book provider. Di sini ada buku Kala Malam Itu, Bumi, dan Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Lalu untuk multi provider ya dua file ini. User provider ini juga digunakan untuk mengupdate user profile, namun belum bisa kami implementasikan karena itu membutuhkan backend. Rencana book model untuk desain dari buku yang akan tampil di aplikasi kami. Baik, lalu sekarang kita akan ke book letter page. Nah, untuk book letter page ini saya hanya membuat simple agar user nyaman untuk membacanya. Jadi tidak saya tambahkan desain yang mencolok agar user bisa fokus ke isi dari buku tersebut. Nah, untuk rencananya, karena kami baru menemukan bab 1 dari buku ini, maka yang bisa saya tampilkan saat ini hanyalah bab 1. Namun nanti ketika kami sudah mendapat bukunya, di sini juga ada bab 1, bab 2, dan seterusnya hingga bukunya selesai. Dan di sini nanti juga kami akan menggunakan Flutter TPS untuk memvoice overkan isi dari buku tersebut. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya dan teman saya Zaki, mohon maaf jika banyak kesalahan dan banyak desain yang belum diperbaiki.
Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari saya, jika ada benar dari Tuhan adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.